Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin yang kami cintai dan kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan setelah kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin yang kami cintai dan kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kembali Bapak Ibu kita duduk sebentar selepas salat maghrib 10 hingga 15 menit untuk bersama-sama kita mengkaji agama kita, agama Islam, belajar, mengaji, menuntut ilmu, dengan harapan semoga bisa menambah wacana keilmuan kita dan bisa menghasilkan amal soleh yang kelak menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan risalah Salasul Usul dari Al-Imam Muhammad bin Sulaiman. Dan pada pertemuan yang sebelumnya Bapak Ibu, kita sudah mulai masuk muqaddimah yang ketiga, yang terakhir, di mana pada muqaddimah yang ketiga ini membahas tentang Al-Hanifiyah, yaitu milah atau ajarannya Nabi Ibrahim. Dan pada pertemuan yang kemarin Bapak Ibu, kita sudah membawakan dalil tentang perintah kepada kita untuk meneladani Nabi Ibrahim, di mana Allah berfirman, "Wa man ahsanu dinan", yaitu orang-orang yang paling baik agamanya. Siapakah orang yang paling baik agamanya? Kemudian Allah memberikan beberapa kriteria, dan di antara kriteria orang yang baik agamanya adalah wattaba'a millata Ibrahima hanifan, yaitu orang yang mengikuti milah atau ajarannya Nabi Ibrahim yang lurus. Sehingga kita memang diperintahkan untuk meneladani beliau Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim Bapak Ibu, beliau ini membawa ajaran yang lurus yang dinamakan dengan Al-Hanifiyah. Maka pada malam hari ini kita akan membahas, melanjutkan apa itu Al-Hanifiyah. Sehingga penulis Al-Imam Muhammad bin Sulaiman, beliau mengatakan Anal Hanifiyata millata Ibrahim. Al-Hanifiyah ajarannya Nabi Ibrahim, yaitu anta budawaha wahdahu mukhlisan lahuddin. Yang dimaksud dengan Al-Hanifiyah atau ajarannya Nabi Ibrahim yaitu anta budallaha wahdahu mukhlisan lahuddin, yaitu engkau beribadah hanya kepada Allah dan memurnikan ibadah, memurnikan agama hanya kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan Al-Hanifiyah, ajarannya Nabi Ibrahim yang hendaknya kita teladani, yaitu engkau beribadah hanya kepada Allah dan memurnikan ibadah, memurnikan agama ini hanya untuk Allah. Kemudian para ulama Bapak Ibu, mereka mendefinisikan atau memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan ibadah, yang kita diperintahkan untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Apa ibadah itu? Maka para ulama mereka memberikan pengertian ibadah itu adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya sesuai dengan syariatnya.
Jadi ibadah itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya sesuai dengan syariatnya. Sehingga dalam menjalankan perintah Allah atau menjauhi larangannya tidak boleh sesuka kita, tidak boleh sesuai dengan selera kita, tetapi harus sesuai dengan syariatnya. Misalkan perintah Allah tentang sholat, maka ya kita mengikuti syariat Allah. Sholat duhur itu 4 rakaat, tidak 5 rakaat. Walaupun 5 kelihatannya lebih bagus daripada 4, tetapi karena syariatnya mengatakan harus 4, ya kita mengikuti syariat Allah, menjalankan perintah Allah sesuai dengan syariatnya. Sholat duhur itu 4 rakaat. Kemudian Bapak Ibu, dalam menjalankan perintah dan larangan ini yang sesuai dengan syariatnya, ini dilandasi dengan rasa tunduk dan penuh rasa cinta dan pengagungan. Sehingga menjalankan perintah dan menjauhi larangan tidak cukup sesuai dengan syariatnya, tetapi juga disertai dengan rasa tunduk dan rasa cinta serta pengagungan. Kita tunduk, kita sertakan rasa cinta, dan kita sertakan pengagungan setiap kali kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menambahkan bahwasanya ibadah ini tidak hanya berkaitan dengan perbuatan fisik. Menjalankan perintah Allah, sholat, ini kan fisik. Berdiri, ruko, sujud, ini perbuatan fisik. Atau haji misalkan, kita pergi ke Baitullah, kita tawaf, keliling Ka'bah, ini kan fisik. Ibnu Taimiyah beliau menjelaskan, menambahkan bahwasanya ibadah ini tidak hanya berkaitan dengan perkara fisik, tetapi juga amalan batin. Termasuk amalan batin, termasuk pula amalan lisan. Sehingga beliau Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah itu adalah segala hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik dalam perkara batin, perkara lisan, atau perbuatan. Batin misalkan adalah misalkan rasa takut atau rasa harap atau tawakal, ini semua amalan batin. Kita takut hanya kepada Allah, kita tawakal hanya kepada Allah, kita berharap hanya kepada Allah, ini amalan batin. Pun juga harus ditujukan hanya kepada Allah. Seorang muslim dia takut hanya kepada Allah, dia berharap hanya kepada Allah, dia tawakal pun hanya kepada Allah. Ini contoh amalan batin. Kemudian juga amalan perkataan, seperti misalnya berdoa. Seorang muslim berdoa hanya kepada Allah, atau berzikir, atau membaca Al-Quran. Ini semua ditujukan hanya kepada Allah. Atau amalan fisik perbuatan, seperti sholat, puasa, sedekah, haji. Ini juga hanya ditujukan kepada Allah. Sehingga sesuai dengan pengertian Al-Hanifiyah, anta budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah hanya untuk Allah dan memurnikan agama ibadah ini hanya untuk Allah semata. Kemudian penulis Al-Imam Muhammad bin Sulaiman, beliau melanjutkan, wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Yang demikian itu, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah, ini adalah perintah Allah kepada seluruh manusia. Jadi Allah memerintahkan tidak hanya kepada Nabi Ibrahim, tapi juga kepada semua manusia untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah, wa khalaqahum laha, dan tujuan diciptakannya manusia. Sehingga ketika kita bertanya, untuk apa sih kita diciptakan? Kenapa sih kok kita dilahirkan di dunia ini? Maka jawabannya adalah anta budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Kita diciptakan di dunia ini tujuannya adalah untuk beribadah hanya kepada Allah dan memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah. Inilah tujuan diciptakannya manusia dan juga perintah Allah kepada seluruh manusia. Dan insya Allah Bapak Ibu,
pada pertemuan akan datang kita akan membawakan dalilnya. Apa dalilnya? Jika tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah hanya kepada Allah. Apa dalilnya? Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.